Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Sekarang kita lanjutkan majrur dengan sebab idhofah. Al-majruru bil idhofati. Yang pertama, yakunu al-ismu majrurun idza kana mudhofan ilaih. Isim itu majrur manakala menjadi mudhof ilaih. Ya. Wal mudhofu ilaihi huwa ismun au dhamirun yunsabu ila ismin sabiq. Mudhof ilaih adalah suatu isim atau dhamir yang dinisbatkan, disandarkan atau sambungkan dengan isim sebelumnya. Contohnya zurtu hadiqatal asmak, aku mengunjungi kebun ikan. Ya, ini nama tempat di Mesir, ya mungkin seperti Ancolnya lah ya, kebun ikan, akuarium ya. Seandainya kita katakan zurtu hadiqatan, aku mengunjungi suatu kebun, kemudian kita diem, maka tidak akan diketahui la yu'raf ayu hadiqatin hiya al-maqsudah ya. Jadi kebun mana yang dimaksud, tetapi apabila kita katakan hadiqatal asmak, maka di sini diketahui kebun mana yang dimaksud. Nah, pada contoh ini hadiqatal asmak ini, hadiqah disebut sebagai mudhof, kemudian asmak disebut sebagai mudhof ilaih. Wal idhofatu tufidu al mudhofa at-ta'rifa idza kana al mudhofu ilaihi ma'rifatan, wa tufidu at-takhsisa idza kana al mudhofu ilaihi nakiratan. Maka bentuk idhofah itu bisa memberikan faedah ta'rif atau menjadi ma'rifah bagi mudhof ya. Mudhofnya menjadi ma'rifah statusnya apabila mudhof ilaihnya atau kata yang disambungkan itu adalah ma'rifah, dan dia bisa memberikan makna takhsis ya, idhofah tersebut, manakala mudhof ilaihnya itu nakirah. Jadi fungsi dari idhofah itu nanti terlihat dari mudhof ilaihnya apakah nakirah atau ma'rifah. Kalau ma'rifah maka dia memberikan fungsi ta'rif untuk membuat ma'rifah. Kalau seandainya mudhof ilaihnya itu nakirah maka menjadi takhsis fungsinya, pengkhususan. Beberapa catatan yufassiru an-nahwiyuna sababa jaril mudhofi ilaihi bi annahu majrurun bi harfi jarin muqaddarin wa huwa lam au min au fi. Jadi para ahli nahwu itu menjelaskan sebab jarnya mudhof ilaih. Jadi kata yang disandarkan pada mudhof atau kata yang kedua ditafsirkan dia itu jar dengan salah satu huruf jar berikut ya, lam, min, fi ya. Jadi li itu milik atau hak atau kepunyakan, min itu dari ya, menunjukkan bahan, ataukah fi yang menunjukkan tempat ya. Li milik, min dari, fi di dalam. Dan dia ditakdirkan sebagai huruf lam pada mayoritas kondisi idhofah. Contohnya zurtu hadiqatal asmaki ya, aku mengunjungi kebun ikan. Takdirnya zurtu hadiqatan lil asmaki, aku mengunjungi suatu kebun ya, atau tempat akuarium ya, lil asmak untuk ikan-ikan. Kemudian ditakdirkan dengan huruf min apabila mudhof ilaihnya atau kata kedua itu yang disandarkan jinsan lil mudhofi, merupakan jenis atau bagian dari mudhof. Aku ishtaraitu khotama dhahabin, aku membeli apa? Cincin emas. Nah, di sini dhahab itu dianggap sebagai jenis dari cincin ya, dilihat dari bahannya, apakah itu cincin besi, cincin emas atau cincin perak. Ini ditakdirkan dengan makna min ya, ishtaraitu khotaman min dhahabin, aku membeli suatu cincin dari emas. Dan dia ditakdirkan dengan huruf fi manakala mudhof ilaih atau kata yang disandarkan itu dzarfan, menjelaskan tempat. Tatallabat minhu abhathuhu syahrul layali ya. Mungkin di sini penelitian itu
berlangsung selama sebulan, ya. Jadi syahrul layali ini adalah dzaraf, takdir adalah syahro fil layali, ya. Wa fi ma yali syarhun mujazun likulli minal mudhafi wal mudhaf ilaih, dan berikut adalah penjelasan singkat mengenai mudhaf dan mudhaf ilaih. Yang pertama dijelaskan adalah mengenai mudhaf. Al mudhafu yakunu adatan nakiratan wa yu'rabu bihasabi mauqi'ihi fil jumlah. Ini bukan tak marbutah, ya, harusnya mauqi'ihi. Mudhaf itu biasanya nakirah, ya. Mudhaf kata yang di depan biasanya nakirah dan dia di-i'rab sesuai dengan kedudukannya di dalam jumlah. Misalkan di sini surul hadiqati murtafiun, ya, jadi pagarnya kebun itu tinggi. Surun ini mubtada marfu' dengan dhammah, ya, jadi di sini mudhofnya itu nakirah, surun, ya, nakirah, tidak ada al di sini, dan dia di-i'rab sesuai dengan kedudukannya di dalam jumlah, ya. Di sini adalah sebagai mubtada. Akhadtu kitabatil murid, aku mengambil kitabnya murid itu, ya. Kitab ini nakirah dan dia berposisi sebagai apa? Maf'ul bih, sebagai objek. Wa yulahadu anal mudhafa yakunu nakiratan idza kana isma jinsin kama fil misalaini sabiqaini, dan perlu diperhatikan bahwasanya mudhaf itu nakirah, ya, mudhafnya nakirah manakala berupa isim jenis sebagaimana contoh di atas, ya. Jadi sur dan kitab ini isim jenis. Amma idza kana al mudhafu mushtaqan, apabila mudhafnya itu mushtaq, kata pecahan, semisal isim fa'il, isim maf'ul atau sifat musyabahah, maka boleh ta'rifuhu bi adati ta'rif al, maka boleh dimakrifahkan dengan alat al. Ya, contohnya qabaltu ar-rajula at-tawil al-qamah al-ja'da sya'ri. Jadi aku bertemu dengan seorang laki-laki yang at-tawil al-qamati, ya, jadi at-tawil ini mudhaf ilaihnya adalah al-qamati, at-tawil yang tinggi, qamah perawakannya, al-ja'd yang keriting, sya'ri rambutnya. Jadi ini sifat bagi rojul, ya, mudhafnya ini berposisi sebagai sifat sekaligus sebagai mudhaf bagi al-qamah. Demikian pula ja'ad ini sifat bagi ar-rajul dan dia sekaligus sebagai mudhaf bagi sya'ar, ya. Dan di sini kita lihat kedua contoh di sini dimakrifatkan dengan al. Poin yang kedua mengenai mudhaf, hunaka asmaun talzimu al-idhofah. Ada beberapa isim yang selalu menjadi idhofah, ya. Ai la tusta'malu mufradatan, yaitu tidak digunakan bersendirian tetapi selalu dalam bentuk mudhaf. Contohnya adalah inda, ladai, siwa, kusoro. Ini di sisi siwa selain, kusoro ini batas atau semaksimal, ya. Hawala ini sekitar, zu yang memiliki ba'd sebagian, sendiri, ayu, ladun dari sisi kilta keduanya, labai, ya. Contoh, ya, jadi ini contoh-contoh isim yang bagaimana yang penggunaannya itu nggak mungkin sendiri, ya, tetapi dia pasti digunakan dalam bentuk mudhaf. Contohnya hadar rajulu dzu malin, laki-laki ini memiliki harta. Jadi dzu di sini, ya, dzu di sini bersambung dengan mal. Ya. Memang demikian, dzu itu yang memiliki. Wa huwa yabdhulu wahdahu qusara juhdihi, dan dia berupaya wahdahu sendirian, qusara sebatas juhdihi kemampuannya, li musa'adati ba'dil muhtajin, untuk menolong sebagian orang yang membutuhkan. Jadi di sini kita lihat ba'ad, ada wahd, ada qusara, ya. Jadi ini semua
menjelaskan bahwasanya bentuk-bentuk ini pasti bersambung dengan yang lain. Wahdahu, dia sendirian, qusara juhdihi, sebatas kemampuannya, ba'at muhtajin, sebagian orang yang membutuhkan. Dan perlu diperhatikan bahwasanya du, wah, dan qusara serta ba'at ini digunakan sebagai mudhaf. Contoh yang lain adalah ja'ani kila rajulaini wa kiltal mar'ataini, telah mendatangiku kedua laki-laki itu dan kedua perempuan itu, ya. Maka di sini kila dan kilta tidak diidhofakan kecuali pada makrifah musanna, baik itu isim sebagaimana dalam contoh ini, ya, kila rajulain atau kiltal mar'atain, ataukah dhamir, ya. Contohnya ja'ani ar-rajulani kilahuma, datang kepadaku dua laki-laki itu kilahuma, keduanya. Al-mar'atani, dua perempuan itu kiltahuma, keduanya. Contoh yang lain adalah labbaik, ya, labbaik Allahumma labbaik, ya, labbaik ini masdar dari musanna mansub utifa ilaihi harful khitab kaf, ya, artinya aku memenuhi panggilanmu ya Allah. Baik, berikutnya ini catatan yang poin yang ketiga mengenai mudhaf. Sedangkan kata qabl ba'at ghairu hasbu awwalu duna, maka itu di-i'rab sesuai dengan kedudukannya di dalam kalam idza kana mudhafatan, apabila dia berupa mudhaf. Wa tubna hadhil asma'u ala dhammi idza khudifa al mudhafu ilaihi ma'aniyati baqa'i ma'nahu. Nah, ini hal yang perlu kita perhatikan bahwasanya kata-kata ini qabl ba'at ghairu hasbu awwalu duna itu dimabnikan di atas dhammah, ya. Qablu ba'du ghairu hasbu awalu dunu. Kapan? Apabila mudhaf ilaihnya dibuang dengan tetap meniatkan untuk maknanya adalah mudhaf ilaih. Jadi dia bermaksud untuk menyebutkan mudhaf ilaih dengan menggunakan kata ini sebagai mudhaf, tetapi mudhaf ilaihnya dibuang, ya, dan maknanya tetap mudhaf ilaih. Contohnya jitu min qablikum, aku datang sebelum kalian. Hasbuka dinarun, cukup bagimu duit. Qara'tu al-qissata min awwaliha, aku membaca kisah itu dari awalnya. Nah, di sini di contoh-contoh ini maka dia di-i'rab sesuai dengan kedudukannya, ya. Karena dia sebagai mudhaf. Qabli ini majrur karena ada huruf min, ya, dan seterusnya. Berikutnya adalah ketika mudhaf ilaihnya dihilangkan dan masih tetap meniapkan sebagai mudhaf. Contohnya lillahil amru min qablu wa min ba'du. A'taituhu dinaron fahasbu, milik Allah segala urusan sebelum dan sesudahnya. Aku memberikan kepadanya dinar dan itu cukup, ya. Maka di sini qablu, ba'du dan hasbu itu dimabnikan di atas dhammah. Didombakan gak usah dikasih tanwin, ya, karena mudhaf ilaihnya dihilangkan. Kemudian catatan, wa katsiran mas, seringkali perkaranya bercampur atau mungkin bingung untuk membedakan antara hasbu, ya, dengan hasaba, ya. Ini sinnya disukun, yang satunya di fathah. Hasbu dengan sin yang disukun bitaskini asin, maknaha kafa, maknanya adalah cukup, dan dia di-i'rab sesuai dengan penjelasan yang sudah dijelaskan sebelumnya. Sedangkan hasaba dengan sin yang di fathah, maka dia adalah mustaq dari fi'il hasaba, artinya qaddara wa adda, menghitung dan memperkirakan. Contohnya adzan muadzinu li salatil asri hasaba tauqit al-muhilli al-madinati al-qahirah. Jadi muadzin itu beradzan untuk salat asar sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh kota di kota Kairo, ala asasi aidatin wa hisabihi, ya. Jadi sesuai dengan kaidah-kaidah perhitungan dan hisabnya.
Kemudian catatan yang berikutnya, dan mudhof mudzakkar itu qad yaktasibu, mendapatkan status dari mudhof ilaih musanna at-ta'nis. Jadi mudhof mudzakkar ketika mudhof ilaihnya itu muannas, maka dia akan mendapatkan status muannas, jadinya menjadi muannas meskipun mudhof ilaihnya laki-laki, bi syarti ayakuna fil imkan hadful mudhafi wa ibqa'u 'alal mudhafi ilaihi maqamahu. Jadi mudhof laki-laki itu berubah statusnya menjadi muannas manakala mudhof ilaihnya muannas, dengan syarat mungkin untuk dihilangkan mudhofnya, ya, dan mudhof ilaihnya itu bisa menggantikan perannya, ya. Contohnya adalah syibhul jumlati hiya kullu ibaratin, dan seterusnya. Syibhu jumlah yang menyerupai jumlah, hiya, ya. Syibhu ini laki-laki, ya. Ini ingat, bukan tak marbutah, ini hak, ya. Syibhu adalah laki, jumlah adalah muannas karena ada tak marbutah. Isim syibhu kalau diidhofakan kepada isim muannas maka statusnya menjadi muannas, manakala bagaimana tadi syaratnya mungkin ini dihilangkan dan ini bisa menggantikan posisinya atau sejajar. Syibhu jumlah itu ya bagian dari jumlah, artinya sejajar, ya. Kemudian quti'at ba'du asabihi, ya, terpotong sebagian jarinya, ya. Ba'at itu laki-laki, asabi itu perempuan, muannas, ya, jamak untuk anggota badan ini perempuan. Maka di sini fiilnya quti'at, ya, ada tak taknisnya. Mengapa ini dianggap sebagai muannas? Ya, karena kalau ini dihilangkan, ini bisa menggantikan posisinya. Quti'at asabi'uhu, terpotong jari-jarinya, ya. Kemudian berikutnya dihilangkan tanwin dari mudhof, ya. Misalkan di almari itu syaridun, kemudian syaridun diidhofakan pada bal, almari itu syaridul bal, ya. Orang sakit itu apa nih, putus asa, tapi contohnya kurang bagus ini, ya. Kemudian nun pada mudhof dihilangkan apabila dia musanna atau jamak mudzakkar salim, ya. Jadi musanna atau jamak mudzakkar salim ujungnya nun, apabila dibentuk sebagai mudhof nunnya dihilangkan. Dzhabtu ila wizaratai dakhiliyati wal kharijiyati, aku pergi ke dua kementerian, yaitu Kementerian Dalam Negeri dan Luar Negeri. Kemudian mudhof ilaih. Mudhof ilaih itu bisa berupa isim dhohir ataukah dhamir. Kemudian poin yang kedua, apabila mudhof ilaihnya itu isim dhohir, maka dia biasanya ma'rifah dan dia selalu majrur, ya. Contohnya aqamtu fil madinatil muhandisin, aku tinggal di kota insinyur, ya. Jadi al muhandisin ini mudhof ilaih dan dia ma'rifah dan pasti majrur, ya. Waqat yaqa'u al-mudhofu ilahi nakiratan, dan terkadang mudhof ilahi itu nakirah. Contohnya rasad as-safinatu ala mina'il Madinah. Jadi kapal itu bersandar di pelabuhan kota. Lan tuqbala at-talabatu ghairu mustawfatin, tidak akan diterima murid yang tidak memenuhi syarat. Nah, ini contoh-contoh di mana mudhof ilaih itu nakirah, ya. Madinatin, kemudian mustaufatin, ya. Dan apabila diinginkan untuk membuat ma'rifah, maka bisa dimasukkan al pada mudhof ilaihnya dan bukan pada mudhof. Contohnya adalah rasat as-safinatu ala mina'il madinati lantuk bala atau labatu ghairu al-mustaufati. Dan di sana ada kesalahan yang cukup lazim, ya, dengan cara mengidhofakan al kepada kalimat kata ghairu, ya, padahal sebetulnya betul adalah diidhofakan pada al-mustaufa. Poin yang berikutnya, apabila mudhof ilaihnya itu berupa dhamir, maka dia bersambung dengan mudhof dan di'rab fi mahalli jar
akhadtu kitabak, aku mengambil kitabmu, maka huruf kaf di sini adalah dhamir fi mahalli jar, ya. Dan wa sayati syarhu dzalika inda dirasati dhamairi fil fasli tali. Insyaallah akan datang penjelasan hal ini ketika membahas dhamir-dhamir pada fasal yang berikutnya. Catatan yang keempat, apabila ya mutakallim yang menunjukkan saya itu diidhofahkan kepada isim yang akhirnya adalah alif, maka kutibat ya'u maftuhatan, ya itu ditulis berfathah. Contohnya siwa, selain. Kalau kita ingin mengatakan selain aku, jadilah siwaya, ya. Siwa itu suatu isim yang diakhiri oleh alif, ya. Ini bukan ya, ya ini alif lazimah. Bagaimana kalau kita mau bilang menyandarkan ya mutakalim ke siwa, ya tinggal langsung gini saja di fathah ya, ya. Yang awalnya tertulis alif bengkong, kemudian disandarkan ya satu lagi, alifnya ini menjadi lurus, siwaya. Yada, kedua tangan, ya. Yadaya, kedua tanganku. Kemudian apabila berakhiran ya, ada isim berakhiran ya, kemudian kita mau tambahkan ya mutakalim, fa innal ya al mutakallima tudghamu biha, diidghamkan, gabung, kemudian ya tersebut ditulis, ya, wa tuktabu yaun maftuhatan, ya, musyaddadatan, di fathah dan bertasydid. Muhamiyai, ya, muhami menjadi muhamiyah, ya. Mudarrisina, mudarrisiyah, ya. Mudarrisina, para pengajar, kemudian menjadi mudarrisiyah, ya, para pengajarku, ya, para pengajarku. Tapi demikian kita bahas. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu